mengetahui isi-isi kenapa Tuhan menciptakan huruf alifnya, kenapa Tuhan menciptakan huruf ba-nya, kenapa Tuhan menciptakan huruf ta-nya sampai ya-nya. Nah, jadi karena Al-Quran ini dari pencipta langit dan bumi, ya, dari pencipta langit dan bumi, untuk siapa? Untuk kita bersama, supaya kita mengkaji, menghayati apa yang sudah diperintahkan untuk. Kenapa kita harus mengkaji, membaca Al-Quran, gitu kan? Nah, karena perintah salam pun sebetulnya masih sindiran dari Tuhan, supaya kita mau mengerjakan saling menyelamatkan. Saya itu sebetulnya malunya mengucapkan itu malu, baru baru sekedar mengucapkan, pengerjaannya saya masih jauh, gitu kan. Karena ucapan salam setelahnya diucapkan kita harus perbuat, gitu kan. Jangan sampai kita saling menyakiti lagi, karena para asatidz, para ustadz, para mubalik sudah menyuruh kita membaca salam. Nah, jadi sesungguhnya ucapan salam ini setelahnya kita ucapkan, maka kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Seiring dengan waktu ke waktu kan, hidayah kepada kita bertambah. Yang tadinya kita tukang dendam, yang tadinya kita tukang dengki, yang tadinya kita tukang iri, kita menjadi orang-orang yang saling menyelamatkan, gitu. Menjadi orang-orang yang saling menyelamatkan. Nah, jadi ucapan salam ini supaya kita kerjakan. Sebetulnya makan diawali oleh huruf alifnya. Kenapa Tuhan menciptakan huruf alifnya? Karena di kalimat assalamualaikum itu alif yang paling pertama kan. Assalamualaikum. Jadi huruf alif dulu. Ya, kita bahas kenapa Tuhan menciptakan assalamualaikum. Nah, pembahasannya salam. Jadi kenapa Islam itu diadakan? Supaya mengerti. Mengertinya apa? Islam itu apa yang sebenarnya? Islam itu pengerjaan, suatu pekerjaan yang harus dikerjakan. Karena arti Islam itu sebetulnya saling menyelamatkan. Jadi bukan nama agama sebetulnya mah, tapi suatu pengerjaan yang harus dikerjakan. Gitu. Makanya saya bilang Kristen itu muslim. Kenapa? Karena Kristen juga sama, saling menyelamatkan dengan keluarganya. Agama Buddha muslim. Kenapa? Karena agama Buddha pun sama, mempunyai keluarga, ingin saling menyelamatkan dengan keluarganya. Nah, kita pun sama, bahwa kita seorang manusia, seluruh manusia, siapa yang ingin celaka? Kan nggak ada. Jadi tugas seorang muslim ini semuanya, yaitu salam itu, Islam itu sesungguhnya harus dikerjakan. Pengerjaan sebetulnya bukan nama agama, gitu. Karena agama ini artinya anjuran, gagasan, kan, supaya kita menjadi orang-orang yang berpikir. Afala yatafakkarun, afala yatadzakkarun, afala taqilun. Afala yatafakkarun, kita menjadi orang-orang yang berpikir. Afala taqilun, kita menjadi orang-orang yang berakal oleh Tuhan, kan? Afala yatadzakkarun, kita menjadi orang-orang yang berzikir. Karena kita yang tadinya tidak ada, diadakan untuk apa? Untuk saling menyelamatkan. Jadi agama Islam ini, Islam sebutannya ini, supaya dijadikan gagasan, ya kan? Gagasan manusia, ajaran, gagasan untuk manusia, agama itu kan, supaya dikerjakan. Nah, dikerjakan, saling menyelamatkan ucapannya, saling menyelamatkan pikirannya, saling menyelamatkan hatinya, saling menyelamatkan hidupnya, ya kan? Hidupnya, bukan ngelihat akan hidupnya juga. Jadi setelahnya kita hidup, jadi
Untuk apa? Ya inilah tugas kita bersama supaya saling menyelamatkan. Ya, begitupun kenapa pencipta langit dan bumi menciptakan huruf-hurufnya yang 30 huruf diawali oleh huruf alifnya. Jadi huruf alif ini suatu mukjizat untuk kita bersama, bahwa isyarat dari Tuhan kita bersama bahwa kita diciptakan. Jadi kita ini isyarat itu kata lainnya adalah suatu gambaran, ya kan, bahwa kita diciptakan. Yang tadinya kita tidak ada diadakan. Oh, diciptakan huruf alif. Ini ditulis dulu 7 huruf, ya kan? Karena ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya kan? Diciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi 7 huruf dulu kan. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf ini sangat luar biasa ya. Tuhan menciptakan huruf-hurufnya. Kenapa Tuhan menciptakan huruf alifnya? Kenapa Tuhan menciptakan huruf ba-nya? Kenapa Tuhan menciptakan huruf ta-nya, sa-nya, ya-nya, ha-nya, dan kho-nya? Baik, kita simak bersama supaya kita lebih mengkaji, menghayati, meneliti kenapa Al-Quran itu diadakan. Nah, jadi supaya kita sadar akan hidup yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita memakai mata milik Tuhan, karena kita yang tadinya tidak bermata dipakai apa? Mata sekarang dipakai melihat huruf alif. Ya, huruf alif ini tidak sekedar tujuannya supaya kita sadar bahwa kita tadinya tidak ada, oleh yang maha ada diadakan. Ya. Nah, jadi kita diciptakan. Terus baknya ini isyarat. Yang tadinya kita tidak berbibir, ya kan? Ini bibir lapisan bawah, ya, bibir. Titik yang satu maknanya, ya kan? Maknanya ini bibir, ya kan? Bibir. Yang tadinya kita tidak berbibir diamanahi bibir. Titik yang satu maknanya hati. Nah, titik yang satu maknanya hati. Yang tadinya tidak berhati diamanahi hati. Hati ini, nah, mencakup kepada ilmu-ilmunya. Di dalam hati ini sungguh sangat luar biasa kalau kita memelihara hati. Jadi hati ini dari Tuhan, ya. Tadinya kita kan tidak berhati, karena kita tadinya tidak ada, tidak hidup, ya kan? Dia mana hati? Untuk apa hati ini? Tempatnya apa hati ini? Tempatnya kasih sayang. Nah, sekarang ke huruf ta. Nah, itu titik yang duanya maknanya mata. Jadi kita pelajari, kita hayati bahwa inilah suatu kajian kenapa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menciptakan huruf-hurufnya. Nah, bibir ini. Nah, jadi ini titik yang 3, yang satunya hati, yang duanya mata. Ini bibir. Nah, jadi diciptakan huruf-huruf ini tujuannya tidak sekedar supaya kita sadar bahwa kita diciptakan untuk saling menyelamatkan tubuh, saling menyelamatkan pikiran, saling menyelamatkan hati, saling menyelamatkan di dalam menjalankan hidup. Nah, 3 huruf yang sudah ditulis ini
kita semua, ya, kita semua yang diciptakan. Nah, yang diciptakan. Jadi kita yang diciptakan. Jadi kita akan menghayati, oh iya, bahwa kita ini harus sadar, harus akur, ya kan? Harus sabar, harus syukur, ya. Karena kita tadinya tidak ada, diadakan. Subhana rabbina rabbul malaikati waruh, subhana rabbina rabbus samawati wal ardh, subhana rabbina rabbul arsyil azim, subhana rabbina rabbul alamin, subhana rabbil alamin. Nah, padahal setelahnya dikaji lagi, ya kan? Ini satu huruf, di dalam satu huruf ini luar biasanya ini ya. Ini huruf alif, setelahnya kita ucapkan. Nah, ini huruf alif ini kan luar biasanya Tuhan memahamkan kepada saya, pada khususnya banyak para asal. Jadi saya tidak maksud untuk menyaingi para ustaz yang ada, tidak. Kita kan Al-Quran itu sebuah hujah, ya kan? Sebuah hujah supaya kita menjadi orang-orang yang sadar, sabar dan syukur. Karena kita dituntut menjadi orang-orang yang berakal, berpikir, afala yatafakkarun, afala taqilun, afala yatadakkarun. Jadi kita menjadi orang-orang yang diberi namanya. Tadinya juga kan kita bodoh. Tadinya kita tidak bisa apa-apa. Tadinya kita disusui, ya kan? Tadinya kita perangkat, ya kan? Setelahnya besar, dimampukan, terus dikasih ilmu, diberi ilmu. Jadi dari satu huruf ini ternyata setelahnya diucapkan alif, ya. Alif. A-nya dari tenggorokan, ya kan? Kita yang tadinya tidak bertenggorokan diamanahi tenggorokan. Alif, lamnya ke lidah. Di dalam ini ternyata ada katakanlah hamzah, ya kan? Hamzah. Karena a, ya kan? A. Terus juga lam. Terus di dalam ini ada fa. Ini dari satu huruf alif, coba diucap. Alif, a, lam dan fa. Dari satu huruf padahal dari satu huruf isinya. Kenapa Tuhan menciptakan huruf alif ini? Karena kita yang diucapkan, a-nya tenggorokan, yang tadinya kita tidak bertenggorokan diamanahi tenggorokan, yang tadinya kita tidak berlidah diamanahi lidah, yang tadinya kita tidak berbibir diamanahi bibir. Alif. Nah, alif, a-nya tenggorokan, lamnya ke lidah, fa-nya kedua bibir, fa. Nah, kan otomatis huruf fa ini, kenapa Tuhan menciptakan huruf fa? Apa-apaan Tuhan ini menciptakan huruf fa? Karena di dalam huruf fa ini, ya, kita perbesar. Jadi fa ini luar biasanya Tuhan. Huruf fa, ya. Huruf fa, titik yang satunya kan hati. Nah, ini kepala. Nah, ini bibir. Jadi ini supaya kita tidak membaca Al-Quran itu, karena ada yang habis 3 miliar, maaf. Memasukkan arti Al-Quran itu ada yang habis 3 miliar. Nah, jadi supaya apa kita itu? Supaya tidak terkecoh oleh memang dari awalnya itu saya itu tidak bisa mencegahnya karena ada manfaatnya. Dari manfaatnya apa yang 3 miliar habis itu? Manfaatnya oleh siapa nggak tahu lah. Jadi supaya tukang fotokopi itu kan penghasilannya dari itu.
Makanya diperbanyak sehingga artinya pun jadi semakin apa ya, Allah a'lam gitu kan. Ya. Jadi kan sebetulnya kan ini arti Al-Qur'an. Kenapa Tuhan menciptakan huruf alifnya kita? Karena tadinya kita tidak ada, diadakan. Kenapa Tuhan menciptakan huruf ba-nya? Karena kita tadinya tidak berbibir, diamanahi bibir. Titik yang satu hati. Karena kita tadinya tidak berhati, diamanahi hati. Titik yang dua maknanya mata, huruf ta. Terus yang tadinya kita tidak bermata, diamanahi mata. Karena Al-Quran ini adalah suatu isyarat yang harus kita pecahkan bersama, arti huruf-hurufnya disadari, ya kan? Disadari, dihayati. Jadi membaca Al-Quran itu tidak sekedar, tapi harus disadari, dihayati. Setelahnya kita ucapkan huruf alif, diulang-ulang, kita tuh jadi sadar. Tadinya kan kita tidak mampu berbicara. Setelahnya kita dewasa akan dimampukan berbicara. Tadinya kita cuma nangis saja waktu kecil kan. Boro-boro dimampukan berbicara seperti ini. Setelahnya dimampukan berbicara untuk apa? Nah inilah saling menyelamatkan ucapan, saling menyelamatkan pikiran, saling menyelamatkan hati, saling menyelamatkan di dalam hidup supaya kita selamat. Selamat ucapannya, selamat pikirannya, selamat hidupnya. Maka Islam itu sesungguhnya pengerjaan, bukan agama. Gitu. Karena agama itu kan harus dikaji lagi arahan, ya, gagasan untuk dikerjakan oleh manusia. Agama itu namanya. Nah, jadi hati kembali lagi kepada huruf alif. Haknya tenggorokan yang tadinya kita tidak bertenggorokan diamanahi tenggorokan, lamnya ke lidah yang tadinya kita tidak berlidah diamanahi lidah, faknya kedua bibir yang tadinya kita tidak berbibir diamanahi bibir, alif a-nya, lamnya, faknya, alif a, tenggorokan, lamnya ke lidah, faknya dua bibir. Jadi fa ini, nah di dalam fa ini kita setelahnya hidup. Kalau lagi kecil kita cuma nangis saja, sekarang sudah dimampukan berbicara. Kita terima kasih kepada Tuhan yang telah memampukan berbicara. Subhanallah rabbul malaikati wa ruh, subhanallah rabbus samawati wal ardh. Nah, jadi setelahnya dimampukan berbicara, tidak bisa asal berucap, tidak bisa asal berpikir, tidak bisa asal ingat. Jadi yang harus di manajemen itu tidak sekedar hati, tapi pikiran, ya kan? Jadi yang harus di manajemen itu, yang harus diatur, hati harus diatur, pikiran, kepala harus diatur. Karena di kepala itu ada pikiran, ada ingatan. Nah, di kepala kan, ini kan berupa ada kepalanya. Jadi di fa ini ada hati, ada kepala, ada bibir. Setelahnya kita diamanahi kepala, tidak bisa asal berpikir, tidak bisa asal ingat. Apa yang tidak boleh diingat? Ada kan yang tidak boleh diingat. Keburukan orang itu jangan ingat. Kita harus lupakan keburukan orang. Ingatlah kebaikan-kebaikan orang. Nah, yang di manajemen ini hati, kepala, bibir itu kan harus diatur, harus di manajemen. Gitu. Harus diatur maksudnya. Kalau manajemen kan istilah dari keuangan, ya kan. Kalau yang saya ngerti mah gitu. Jadi pemahaman huruf fa ini supaya kita mengatur hati, mengatur pikir, mengatur ingatan, mengatur ucapan. Jadi kita setelahnya hidup ini tidak bisa asal, tidak bisa. Makanya kita harus selamat hati, harus selamat pikiran, harus selamat ingatan, harus selamat ucapan. Nah, jadi huruf fa ini karena kita diciptakan. Setelahnya kita diciptakan tidak bisa asal hidup, tidak bisa asal berucap maksudnya. Tidak bisa asal berpikir, tidak asal memakai hati, tidak. Jadi kita dituntut
untuk Islam, ya kan? Untuk selamat apa namanya? Selamat hatinya, selamat pikirannya, selamat ingatannya, selamat ucapannya. Ya Rabbul Malaikati wa maafkan orang-orang yang masih belum paham ilmu, wajar ya. Kalau yang belum paham ilmu itu wajar, masih asal berucapnya, masih asal ingatnya itu wajar. Masih asal berpikirnya itu wajar. Wajar karena belum berilmu. Nah, kalau sudah berilmu, ya saya juga diamanahi ini supaya berusaha menjadi orang-orang yang saling menyelamatkan, karena kita sudah diamanahi hidup, setelahnya hidup, ya itulah yang harus kita kerjakan. Nah, jadi maaf seperti ini dulu ya, supaya lebih menarik. Jadi saya Samsul Arifin, kalau misalnya ada yang penasaran bisa di sini tuh namanya Cikurubuk, ya kan? Di depan Cikurubuk bisa bertemu dengan Samsul Arifin, ya. Supaya lebih penasaran, makanya saya tidak ucapkan semua supaya lebih penasaran lagi kepada sayanya. Jadi bisa ta'aruf dengan saudara-saudara yang mendengarkan ini ucapan. Nah, itu. Jadi supaya kita ada pertemuan, tidak sekedar melihat di HP. Jadi kita salah saya juga sih. Sebetulnya saya itu udah nyebarin hikmah corona gitu kan sebetulnya mah. Karena ini perintah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, supaya kita itu sadar, sabar dan syukur, akur gitu kan. Nah, jadi saling menyelamatkan lagi, memakai hidupnya. Ya Rabbul Malaikati wa mampukan saya dan semua orang untuk saling menyelamatkan yang muji Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa disampaikan. Ternyata ya kan dari satu huruf juga luar biasa, ya kan? Tuhan menciptakan hurufnya juga luar biasa. Tuhan mengilhamkan ilmunya kepada saya, karena tadinya saya tidak mampu berbicara, dimampukan berbicara. Yang tadinya kita tidak dihidupkan, yang tadinya kita tidak melihat, diamanahi penglihatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Jangan lupa soprinnya. Soprin apa ya? Soduk lidah dulu, ya kan? Nah, soal iya kan? So, ya kan? Apa-apa Tuhan menciptakan huruf sodnya, ya kan? So ini lidah dulu nulisnya. Lidah. Nih. Oh, ini kan lidah kalau dipisah, ya kan? Terus ininya bibir. Disatukan. Jadi begitu. No. Clean-nya ini bahasa Inggris. Maknanya apa? Bersih. Jadi kita berusaha untuk membersihkan ucapan, karena kita lidah dari Tuhan, bibir dari Tuhan. Jadi sokrin ini tidak sekedar yang bergelantungan di warung-warung itu supaya apa? Kita sadar bahwa kita sedang memakai lidahnya bukan milik kita, ya kan? Sedang menggunakan bibirnya bukan milik kita, karena kita tadinya tidak berlidah, diamanahi lidah. Yang tadinya kita tidak berbibir, diamanahi bibirnya. Segitu aja dulu lah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim ya Rabbul Malaikati wa ruh. Terima kasih banyak sudah memaafkan saya. Assalamualaikum ya Rabbul